Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia menggelar sidang tahunan ekonomi umat tahun 2025 di Hotel Sultan Jakarta pada 8-10 Agustus tahun 2025. Sidang ini menghasilkan resolusi jihad kedaulatan pangan dan energi sebagai strategi yang komprehensif untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi sebagai pondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan umat. Resolusi tersebut merupakan hasil pembahasan sidang tahunan ekonomi umat 2025 di mana melibatkan perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat Islam, perguruan tinggi, pelaku usaha besar dan menengah, serta UMKM. Resolusi Jihad Ekonomi, Kedaulatan Pangan dan Energi Majelis Ulama Indonesia tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan umat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya makmuran rakyat. Sidang tahunan ekonomi umat Majelis Ulama Indonesia tahun 2025. Poin A. Penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berbasis masjid dan pesantren. Poin 1. Mempercepat perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan memperkuat peran koperasi sebagai ekosistem pemberdayaan ekonomi umat. 2. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi antara koperasi desa Merah Putih, KDMP, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Mal Batamil, BNT, BTN, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan, KSPBS, dan pelaku usaha lokal dalam pemberdayaan ekonomi umat. 3. Mendorong terbentuknya lembaga penjamin simpanan LPS bagi koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS, Baitul Mal Batamil, BNT, BTN, serta unit simpan pinjam koperasi lainnya di bawah koordinasi Kementerian Koperasi. 4. Mendorong penghapusan regulasi yang menghambat pengembangan koperasi dalam membangun ekosistem bisnis. 5. Memperkuat pemberdayaan masjid dan pesantren sebagai pusat ekonomi umat. Poin B. Penguatan kedaulatan pangan. Nomor 6. Mendorong gerakan nasional menanam tanaman pangan secara masif di lahan tidak produktif dan mengembangkan ekosistem pertanian terpadu, integrated farming berbasis teknologi dan informasi. 7. Mendorong regulasi yang berpihak pada rakyat dari hulu hingga hilir dengan memperkuat pendampingan desa pangan mandiri berbasis syariah. 8. Mendorong kemandirian pangan melalui penguatan infrastruktur pertanian, pemberdayaan petani dengan dukungan pembiayaan, pembibitan, pupuk, teknologi dan sertifikasi pangan dengan membentuk lembaga yang fokus pada pembiayaan pertanian. 9. Menggerakkan kegiatan pertanian, perikanan, ternakan, perkebunan dan olahan pangan halal yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 10. Mendesak pemerintah untuk membentuk badan usaha negara, pembenihan, pertanian dan perkebunan, pembibitan peternakan dan perikanan yang unggul serta berkualitas tinggi bagi petani, peternak dan nelayan. Poin C. Kedaulatan energi. Nomor 11. Mendorong penyusunan roadmap kedaulatan energi baru dan terbarukan yang memberi peluang bagi ormas Islam, koperasi dan usaha kecil untuk mengelola sumber daya energi. 12. Mengakselerasi kemandirian energi dengan mengoptimalkan potensi energi lokal dan ramah lingkungan. 13. Mendorong pemanfaatan energi nuklir untuk kemaslahatan umat sebagai energi alternatif melalui regulasi dan tata kelola serta pengendalian risiko yang optimal. Poin D. Optimalisasi zakat dan wakaf. Nomor 14. Mengoptimalkan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan zakat dan wakaf untuk sebesar-besarnya bagi penguatan ekonomi umat. 15. Mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pengumpulan zakat, infak dan sedekah sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat.
Poin E, distribusi aset. Nomor 16, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ormas Islam untuk dapat memiliki lahan tambang, perkebunan sawit, dan hutan bagi karbon kredit.